sebuah anugerah dari leluhur, membuat Elric Melfinger, sang pewaris kekuasaan dari keluarga penyihir, mempunyai kekuatan untuk memakan devil, telan lebih banyak devil, dan menjadi kuat untuk mengembalikan martabat keluarga yang hancur. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Elric Melfinger menyelesaikan ujian dari leluhurnya dan mendapatkan segel baru. Elric juga mengalahkan pimpinan Beast Purinome dan membuat kedamaian di Black Snowfield. Elric juga membuat hubungan kekerabatan dengan kerajaan Beast, lalu mendapatkan buku catatan harian dari Tiger King terdahulu. Di dalam kerajaan Beast, Sean bilang pada Elric, perang telah terjadi di Kekaisaran. Elric heran, omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Sean berkata, Margrave Winds, keluarga Red Lion memulai pemberontakan. Elric sejenak berpikir, Margrave Wind, tak ada yang tidak mengenalnya, salah satu dari 8 keluarga bangsawan yang mendukung Lion Duke Kekaisaran. Red Lion, keluarga tersebut memerintahkan koloni militer yang dibangun untuk mempertahankan batasan. Pasukan mereka dikenal sebagai pasukan yang elit. Elric mulai panik. Kalau mereka sampai memulai pemberontakan, berarti ini masalah yang tidak boleh disepelekan. Sean bilang lagi, orang-orang bilang kalau Margrave Wind dinyatakan sebagai musuh kekaisaran. Elric kembali berpikir, tapi ada yang aneh. Mereka adalah keluarga bangsawan yang dikenal akan kesetiaannya yang teguh. Apa kau tidak merasa ada yang tidak beres? Sean menjawab, rumor mengatakan mereka bekerja sama dengan ras demon. Elric sontak kaget. Sean bilang lagi, tapi yang lebih anehnya lagi, orang yang mendorong terjadinya situasi ini adalah Pangeran Mahkota. Elric hanya tertawa. Dalangnya Pangeran Mahkota yang sedang mengincar Gregory. Ini bukan lagi janggal, tapi berbau busuk. Mereka lalu bergegas. Cepat, kita harus kembali ke Kaisaran sekarang juga. Setelah itu Elric dan rombongannya pamit pada Tiger King Valen. Valen bilang, jadi sudah mau pergi lagi, tidak seperti kalian, kami masih belum melakukan apapun untuk membalas budi. Elric tersenyum, jika kau merasa perlu hutang budi pada kami, maka jadilah raja yang hebat, kami akan menunggu itu. Jadi tidak usah terburu-buru, nanti bayar saja kami bersama dengan bunganya. Valen merasa tersanjung, aku pasti akan menjadi orang yang bisa bersanding dengan Elric, itu sudah cukup bukan? Mereka semua tertawa bahagia. Tak lama para peri bunga datang sambil menangis. Kamu sudah mau pergi, tetaplah di sini main lagi bersama kami. Kenapa buru-buru sekali? Elric menjawab, aku memang ingin tinggal lebih lama. Lalu Camellia datang, semuanya tolong mundur. Jaga diri kalian tetap bermartabat. Ah, kau sudah datang, Nona Camellia. Elric bilang padanya, tadinya aku memang mau mampir ke kuil dulu sebelumnya. Ternyata kau datang ke sini. Camellia menjawab, kamu pasti sedang buru-buru. Aku takkan terlalu banyak bicara. Camellia melihat Elric dengan penuh haru. Jalan yang kau ambil akan menjadi jalan yang tidak mudah. Elric bilang, tapi jalan yang mudah justru membosankan. Setelah itu Elric pergi. Camellia hanya tersenyum melihat kepergian mereka. Elric yang melihat mereka berpikir, membangun kembali kedudukan keluarga dengan sekutu seperti penguasa Black Snowfield. Entah kapan kami bisa melakukan itu lagi. Semua ini adalah warisan yang diturunkan oleh para leluhur kami mulai dari kakek, dan sudah menjadi tugas kami untuk menjaganya dan mengembangkannya lebih tinggi lagi. Inilah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang kepala keluarga sepertiku. Di sisi lain di wilayah Demon, seorang Demon sedang melihat surat yang diterima bawahannya. Tuan Casa, tolong maafkan saya. Demon Casa yang membaca surat itu marah. Surat ini, dengan kekuatannya Demon Casa mengeluarkan energi kegelapan yang membentuk mulut, lalu melahap para demon di hadapannya.
Dimencasa kesal, satu lagi yang harus kuselesaikan sampai tuntas. Ia teriak, hapus semua jejak yang terkumpul dan kembali ke unit utama. Dalam hatinya ia kesal. Melfinger bajingan, tukang ikut campur sialan itu. Kalau bukan karena dirinya, pasti aku sudah mempersembahkan Northwind dan Snowstorm pada Tuan Azazel. Aku memang akan mundur sekarang, tapi saat kita bertemu lagi, aku akan mempersembahkan kepalamu itu kepada Tuan Azazel. Beberapa waktu kemudian, Elric tiba di Great Wall. Sean yang baru bangun bilang, sepertinya kita sudah hampir sampai. Tiba-tiba kereta kuda mereka berhenti mendadak. Carol, apa yang terjadi? Lebih baik Anda lihat sendiri. Elric kemudian keluar dan melihat penjaga bersiap menyerang. Penjaga teriak, kalau kalian tak mau bicara, akan kami nyatakan kalian sebagai musuh. Elric dalam hatinya bilang, mereka menyiapkan balista perang di luar dinding. Ini pasti karena pemberontakan Red Lion. Penjaga teriak lagi, identifikasi diri kalian juga dengan afiliasi. Sean lalu keluar dan bilang, ini gerbong keluarga Nemester. Kalian pernah mengizinkan kami masuk 2 bulan yang lalu. Sean memperlihatkan simbol keluarganya. Buka gerbangnya sekarang juga. Penjaga panik, keluarga Nemester. Buka gerbangnya sekarang. Para penjaga heran, mereka pada akhirnya kembali. Padahal sudah dinyatakan mati setelah 2 bulan tanpa kabar. Kemudian Elric dan rombongannya diantar ke suatu ruangan. Aku komandan gerbang ketiga, namaku Vanil. Tolong maafkan kesalahan dan ketidaksopanan kami. Sean menjawab, tidak masalah. Melihat kalian berdiri dengan bangga melindungi perbatasan kekaisaran seperti itu. Sebagai warga kekaisaran membuatku merasa bangga. Vanil hanya tertawa. Siapa sangka putra ketiga Nemester akan berkata seperti itu. Sepanjang 30 tahun aku ditempatkan di sini, aku tidak pernah merasa seterharu ini. Dipikir-pikir ini hari yang aneh. Banyak sekali tamu terhormat yang datang ke tempat ini. Sean bertanya, memang selain kami siapa yang berkunjung ke sini? Vanil berkata, Pangeran keempat ada di sini. Apa kalian mau menemuinya? Sean dan Elric langsung kaget. Elric berpikir, rasanya dia sedang menunggu kita, orang dengan status sepertinya, sampai datang jauh-jauh ke perbatasan, apalagi di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Sebenarnya apa yang ia incar? Di sisi lain, pangeran keempat sedang bersama seseorang. Mereka menyadari kedatangan Elric. Yang mulia, saya dan Elric Melfinger sangatlah dekat sejak kami masih anak-anak. Jika Anda mau saya meyakinkannya, saya yakin bisa melakukan itu. Orang tersebut bernama Rodeo Fran. Pangeran keempat sejenak terdiam. Dalam hatinya Rodeo bilang, aku harus mengambil kesempatan ini. Pangeran keempat Cromwell diakui atas swordmanship-nya oleh sang Golden Lion. Ia diberikan julukan Black Lion. Dia adalah bakat terhebat di keluarga kekaisaran, salah satu di antara 3 bintang yang akan memimpin kekaisaran, dan kandidat kaisar selanjutnya yang kuat. Jika aku bisa memenangkan rasa sukanya, aku akan menjadi kepala keluarga Franz selanjutnya. Cromwell berkata, baiklah, aku akan percayaimu hanya kali ini saja. Rodeo sangat senang. Terima kasih yang mulia. Di ruangan yang berbeda, Elric dan Sean sedang ngobrol. Sean bilang, kau benar-benar akan bertemu dengannya. Aku kira kau benci berurusan dengan keluarga kekaisaran. Elric menjawab, aku memutuskan untuk tidak membiarkan hal ini menggangguku lagi. Sean heran, maksudmu dengan ular kecil itu bukan? Jadi apa yang kau rencanakan? Elric tersenyum. Aku hanya merasa kalau ini saatnya aku berhenti berpangku tangan. Aku harus membangun kembali keluargaku. Sean menjawab, dengan menggunakan pangeran keempat, kau akan memanjat ke atas. Elric bilang, kita akan tahu nanti begitu aku bertemu dengannya. Sean bilang, sepertinya kau berencana untuk membuat nama dalam perang.
Elric dalam hatinya merencanakan sesuatu, seperti ucapan Sean, jika kau mau memulihkan keluargamu, kesempatan terbaikmu yaitu bersinar dalam pertempuran dan menjadi Kingmaker. Aku sudah menjauh dari putra mahkota, jadi mungkin pangeran keempat ini bisa jadi kartu yang bagus untuk dimainkan. Tak lama seseorang datang, apa kau mencariku? Ternyata itu adalah Blue Lion. Aku berharap kau mau melanjutkan latihan pedangmu, tapi menilai dari suasananya, aku rasa tidak. Elric bilang, kami telah menunggumu, aku akan memintanya lain waktu, silakan duduk. Mereka mulai ngobrol. Blue Lion bilang, baiklah, jadi apa yang kau ingin bicarakan denganku? Elric berkata, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Black Lion, dia orang seperti apa? Blue Lion menjawab, Black Lion, secara umum mereka memanggilnya pengatur siasat yang tak terbaca. Tapi dari apa yang aku lihat dia berbeda. Dia hanya singa yang terobsesi dengan pedang dan pertarungan. Elric kaget mendengar itu. Blue Lion bilang lagi, aku tidak yakin apakah kalian berdua akan akrab, tapi begitu kalian bertemu, aku ragu kau akan berpendapat buruk tentangnya. Elric menjawab, terima kasih atas penjelasannya. Blue Lion bilang, yang lebih penting, dari penampilanmu ada banyak yang berubah. Mephisto kemudian keluar dan bilang, sepertinya kau tak sabar bertanding denganku. Itu kan yang ingin dia katakan. Elric menjawab dengan telepatinya, sebenarnya aku memang berharap untuk menguji skillku saat ini. Elric berkata, apa kau mau bertanding? Blue Lion menjawab, aku sangat bersedia. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua pergi keluar untuk sparring. Terlihat antusias orang-orang ingin melihat. Elric heran melihat Isabel. Mephisto bilang, apa ini perbuatannya? Skill acting anak itu sebanding denganmu. Elric menjawab, kita tiba-tiba mengadakannya. Aku tidak tahu bagaimana hal ini bisa menyebar dengan cepat. Jadi ini ulah Isabel. Mepi menjawab, anak itu pikirannya tajam dan insting politiknya jauh melebihi umurnya. Elric menjawab, kau tidak salah. Dia memastikan penjaga perbatasan melihat skillku dan membangun panggung untuk meningkatkan nilaiku sebelum aku bertemu dengan pangeran keempat. Elric mengambil ancang-ancang. Aku harus memainkan peranku dengan baik. Blue Lion bersiap mencabut pedangnya. Jangan harap aku akan mengalah, jadi tetap waspada. Mereka berdua mengambil ancang-ancang. Pertarungan dimulai. Blue Lion dan tangan Elric saling beradu. Elric bisa menahan serangan dengan tangannya. Orang-orang yang melihat heran bagaimana mereka bisa bertanding seperti itu tanpa menggunakan mana dan aura. Kepala keluarga bangsawan Magic menghadapi Blue Lion dengan tangan kosong. Apa itu masuk akal? Sungguh jika penyihir bertarung dengan sebaik itu, apa yang harus kita lakukan? Tabrakan kedua serangan mereka menghasilkan badai angin. Dari kepulan angin Elric terdorong. Blue Lion bilang, pergerakanmu menjadi jauh lebih bersih, tapi kau masih membawa terlalu banyak beban. Elric hanya tersenyum. Sepertinya aku membutuhkan lebih banyak latihan dari Tuan Blue Lion. Dan di tengah pertarungan, tiba-tiba perhatian mereka teralihkan karena kedatangan Cromwell. Elric menengok, jadi dia pangeran keempat Cromwell. Elric dan Blue Lion langsung memberi salam. Setelah itu Elric diajak untuk ke ruangan Cromwell. Elric lalu bertemu dengan Rodeo. Rodeo menyapa, Elric lama tak bertemu temanku. Mepi bilang, apa-apaan ekspresi senangnya itu? Apa kau kenal dia? Elric menjawab, tentu saja. Dia pewaris dari keluarga Franz si Red Wolf. Mepi tersenyum, jadi dia seorang pengkhianat. Rodeo bilang, kenapa diam saja temanku? Kita lama tak bertemu, aku rasa ini memang canggung. Dalam hatinya Rodeo berkata lain,
Aku tahu pasti kau membenci keluarga kami, tapi karena warisan Melfinger ada bersama kami, kau tak bisa terang-terangan melawan kami. Dan selain itu, kami bukan lagi pasal dari keluarga Melfinger. Sekarang ini keluarga kami memimpin faksi Imperial Fight, dan jangan berpikir untuk menjadikan kami sebagai musuh. Itulah kenapa jika kami menawarkan untuk mengembalikan warisan Melfinger, kau tak memiliki pilihan selain meraih tangan kami. Rodeo so akrab, sebelum kau bertemu dengan Yang Mulia, ada yang mau aku bicarakan. Ini soal warisan Melfinger yang kami miliki. Elric menjawab, singkirkan tanganmu. Rodeo yang melihat sorot mata Elric langsung panik. Mepi berkata, bagi orang yang seharusnya menjadi tangan kanan keluarga Melfinger, kau tidak tahu apa-apa soal Melfinger. Elric di sana marah. Ia teringat masa lalunya. Kau dari keluarga Fran, seharusnya mendukung Melfinger dengan resmi, bukan mengirim anak ketiga untuk meremehkan seorang duk. Mephisto dalam hatinya bilang, kalau soal dendam, Melfinger tidak akan pernah melupakannya. Rodeo ketakutan. Elric kembali berpikir, kediaman Franz Crimson Wall sebagai benteng besar yang melindungi Melfinger selama lebih dari 1000 tahun. Tempat itu menjadi rumah pengikut yang menumpahkan darah banyak musuh yang mengincar Melfinger. Itu sebabnya aku dan saudaraku memanggil pimpinan keluarga Franz sebagai paman. Kami mempercayai lebih dari siapapun, tapi mereka berpihak dengan keluarga kerajaan dan mencuri warisan kami lalu membantu menjatuhkan Melfinger. Lebih buruknya lagi, mereka bahkan mencoba mengambil nama garis darah yang kami banggakan dengan mencoba menikahkan Rodeo Franz dengan saudariku. Setelah menolak kami ditinggalkan pada sebuah mansion kotor dan kesulitan untuk bertahan hidup. Meski begitu, mereka berani bersikap tidak tahu diri. Rodeo lalu berubah sikap, maafkan aku sudah bersikap buruk. Elric mencoba menahan amarahnya. Ia bilang, karena kau sudah menyadarinya, pergilah. Aku tidak mau lagi melihatmu. Rodeo yang mendengar itu hanya bisa kesal. Setelah itu Elric ke ruangan Cromwell. Elric menyapa, aku Elric Melfinger, Radian Stardark dan pimpinan kediaman Melfinger memberi salam pada Pangeran Cromwell. Cromwell menjawab, senang bertemu denganmu Radian Stardust. Elric dalam hatinya bilang, dia pasti mendengar percakapan di luar, tapi dia tidak bereaksi. Mephisto bilang, dia bahkan tidak peduli anak buahnya dihina, dia justru melihatmu dengan tertarik. Elric menjawab, dia mungkin tahu orang seperti apa Radio Franz, jadi dia tidak banyak berharap. Ini lebih seperti dia ingin melihat bagaimana aku merespon. Cromwell bilang, kau menggunakan strong body teknik dalam duelmu dengan Blue Lion bukan? Elric sontak kaget, dia mengenali teknik itu. Cromwell bilang lagi, aku tahu teknik itu digolongkan sebagai sihir terlarang oleh menara sihir. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan bocor ke orang lain. Baiklah, bagaimana menurutmu soal wilayah Melfinger sebelumnya? Elric bingung, apa maksudnya? Mepi tertawa, sepertinya kau tidak menyangka dia akan bertanya hal itu. Dia orang yang tahu cara untuk memimpin dalam negosiasi. Elric menjawab dengan telepati, kupikir kami akan berbicara perlahan, tapi dia langsung ke topik utama. Jika aku tidak berhati-hati, aku bisa kehilangan kendali di negosiasi ini. Elric mencoba untuk tenang, maaf, tapi apa yang Anda maksud? Cromwell berkata, aku memiliki sifat yang jujur dan tidak bisa bernegosiasi secara bertele-tele. Jika Melfinger berkata akan mendukungku, maka aku akan memberikan sesuatu sebagai gantinya. Elric menjawab, wilayah keluargaku telah menjadi wilayah tandus, di mana tidak ada satupun rumput yang tumbuh karena kutukan demon. Apa yang Anda tawarkan untuk itu? Asisten Cromwell berbisik. Cromwell berkata, sepertinya aku membuat kesalahan, maafkan, tapi ada sebuah wilayah yang sebanding dengan wilayah Melfinger sebelumnya. Contohnya, aku akan memberimu wilayah perbatasan kediaman Red Lion.
Elric menyadari itu, kediaman Red Lion, tanah yang bisa dianggap sebagai emas murni, jadi dia akan memberikannya. Itu berarti dia bisa mengatasi reaksi dari para bangsawan yang bersekutu dengannya. Itu bukan sesuatu yang bisa sembarang dilakukan tanpa tekad besar. Elric membusukkan badannya dan bilang, "Maaf, tapi saya hanya subjek kerajaan. Saya hanya mengikuti perintah yang mulia raja." Elric dalam hatinya bilang, "Sejak awal, aku tidak pernah berniat untuk bernegosiasi. Aku hanya ingin mengukur nilai itu sendiri dan mencari tahu orang seperti apa Cromwell itu." Cromwell berkata, "Meski begitu tawaranku masih berlaku, jadi pikirkan secara positif. Jika kau perlu lebih, aku akan menambahkannya." Elric kembali berpikir, dia tidak mudah menyerah. Elric bilang, "Kalau begitu boleh saya membuat satu permintaan." Sementara itu di luar pintu Rodeo kesal sendiri. "Elric, beraninya kau menghinaku hanya dengan nama bangsawanmu. Aku bersumpah akan membalas hinaan itu berkali-kali lipat lebih buruk." Asisten Cromwell datang. "Tuan Rodeo Franz, yang mulia mencarimu." Kemudian Rodeo masuk dan mendekati Elric yang sedang duduk bersama dengan Cromwell. "Anda mencari saya, yang mulia." Cromwell bilang pada Elric, "Aku sudah memanggilnya, katakan apa yang kau minta." Rodeo dalam hatinya bilang, "Elric keparat, sepertinya dia mencoba menggunakanku sebagai mediator karena negosiasinya kacau. Dasar bodoh, dipikir ini akan menyelesaikan masalah. Aku akan membalaskan penghinaan yang kualami darinya tadi." Elric berkata, "Beri aku salah satu tangan dari Rodeo Franz." Rodeo sontak kaget, apa yang dibilang si bajingan itu? Cromwell menjawab, "Kediaman Franz mendukungku." Elric hanya tertawa, "Kalau begitu sayang sekali." Cromwell kembali berpikir. Rodeo dalam hatinya bilang, "Apa kau pikir dia akan membuang keluargaku hanya karena orang sepertimu? Kediaman Franz telah setia pada pangeran keempat selama bertahun-tahun." Cromwell lalu bertanya pada Rodeo, "Kau pengikutku bukan?" Rodeo menjawab, "Kami telah lama bersumpah setia pada Anda." Cromwell bilang, "Kalau begitu maafkan atas yang akan aku lakukan." Dengan pergerakan cepat, Cromwell mencabut pedang dan sudah memutuskan satu tangan Rodeo. Elric yang melihat itu langsung kaget. Dia orang yang gila. "Aku hanya mencoba menghancurkan negosiasi." Cromwell bilang pada Elric, "Bagaimana menurutmu? Apa sekarang kita teman?" Elric menjawab, "Anda memberikan terlalu banyak hanya untuk mendapatkan teman. Kediaman Franz dan bangsawan lainnya pasti akan melawan Anda." Cromwell bilang, "Tidak perlu khawatir soal itu. Kediaman Franz, mereka tidak akan pernah meninggalkan sisiku." Elric kembali berpikir, sepertinya dia memiliki semacam kekangan pada kediaman Franz dan mungkin pada kediaman bangsawan lainnya juga. Jika aku menjadikannya teman, ini mungkin akan menjadi menarik. Elric tersenyum sinis. Cromwell memberikan satu tangan Rodeo dan bilang, "Setidaknya aku sudah menunjukkan keseriusanku. Jadi bagaimana?" Tapi di sela situasi, tiba-tiba pintu di sana hancur. Asistennya teriak, "Yang mulia, pergi dari sini." Beberapa orang misterius menyergap. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.